warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudari, NPM 17640127, kelas reguler pagi Banjarmasin 7A. Perencanaan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan makan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan suatu perhitungan dan pertimbangan yang masak. Sebelum pelabuhan tersebut dibangun, pertimbangan bagi perencanaan pelabuhan biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, politik, dan teknis. Persyaratan dan perlengkapan pelabuhan. Pelabuhan adalah daerah yang terlindungi dari pengaruh gelombang sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman untuk bongkar muatan barang, menarik, turunkan penumpang, mengisi bahan bakar, melakukan reparasi, dan sebagainya. Untuk memberi pelayanan yang baik, maka pelabuhan harus memenuhi beberapa persyaratan. Kapal-kapal yang mencapai pelabuhan harus mampu membuang sauh selama menunggu dan merapat ke dermaga. Tempat berlabuh. Kolam pelabuhan terlindung dari serangan gelombang. Di sini terdapat dua gambar yang tertera. Bisa saja teman-teman menyimak. Pelabuhan harus mempunyai fasilitas bongkar muat barang dan gudang-gudang penyimpan barang seperti di gambar yang tertera. Dan pelabuhan harus mempunyai fasilitas untuk mereparasi kapal-kapal seperti membaiki kapal yang bocor. Ini ada foto yang saya bagikan. Lanjut, fungsi dari masing-masing bangunan yang terdapat di pelabuhan sebagai berikut. Pertama, pemecah gelombang yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Gelombang yang datang dari laut lepas akan dihalangi oleh bangunan ini. Alur pelayaran berfungsi untuk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar atau masuk pelabuhan. Alur pelayaran harus mempunyai kedalaman dan lebar yang cukup untuk dilalui kapal-kapal. Lanjut, kolam pelabuhan merupakan daerah perairan di mana kapal berlabuh. Untuk melakukan bongkar maut, melakukan gerakan untuk memutar di kolam putar, dan dermaga adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatnya kapal dan menambatnya pada waktu bongkar muat barang. Alat penambat gudang. Gudang yang terletak di belakang dermaga untuk menyimpan barang-barang yang harus menunggu penggepalan. Pemilihan lokasi pelabuhan. 1. Kondisi tanah dan geologi. 2. Kedalaman dan luas daerah perairan. 3. Perlindungan pelabuhan terhadap gelombang. 4. Arus. 5. Sedimentasi. 6. Daerah daratan yang cukup luas untuk menampung barang yang akan dibongkar muat. 7. Jalan-jalan untuk transportasi. 8. Daerah industri di belakangnya. Pemilihan lokasi pelabuhan harus mempertimbangkan faktor tersebut, akan tetapi biasanya tidak semua faktor tersebut bisa terpenuhi, sehingga diperlukan suatu kompromi untuk mendapatkan hasil optimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan adalah sebagai berikut. 1. Biaya pembangunan dan perawatan bangunan pantai. 2. Pengurukan pertama pada waktu pembangunan yang dilakukan. 3. Pengurukan selama pelabuhan beroperasi. Selanjutnya, tinjauan topografi dan batimetri. Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa mendatang. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti dermaga, jalan, gudang, dan juga daerah industri. Data bathymetri bertujuan untuk mengetahui variasi kedalaman dan adanya benda penghalang atau rintangan alur pelayaran. Sedangkan data topografi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran situasi dan ketinggian daerah studi yang menyangkut sarana dan fasilitas dermaga. Tinjauan sedimentasi. Pengurukan untuk mendapatkan kedalaman yang cukup bagi pelayaran di daerah pelayaran memerlukan biaya yang cukup besar. Pengurukan ini dapat dilakukan pada waktu membangun pelabuhan maupun selama perawatan. Pelabuhan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sedimentasi yang terjadi harus sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada sama sekali. Selanjutnya, yang terakhir, tinjauan kedalaman air dan pasang surut. Kedalaman sangat berpengaruh pada perencanaan pelabuhan di laut yang mengalami pasang surut. Variasi muka air kadang-kadang cukup besar. Menurut pengalaman, pasang surut yang kurang dari 5 meter masih dapat diadakan pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 meter, maka terpaksa dibuat pelabuhan tertutup yang dilengkapi dengan pintu air untuk memasukkan dan mengeluarkan kapal. Sekian video vlog dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.